Saya pernah waktu saya bawa taksi, natural kali ya perempuan nangis ya, nggak apa-apa ya. Saya pernah waktu bawa taksi, saat itu badan saya memang lagi nggak enak, saya lagi capek banget. Kebetulan saya lagi perlu uang, yang ya udah biasalah kalau kita hidup kita perlu uang. Terus kita bingung bagaimana, akhirnya keganggu kan ke pekerjaan. Bener aja saya bawa taksi, saya berangkat, udah agak siang sih. Kalau udah agak siang tuh bawa taksi agak repot memang. Karena job-job yang subuh itu yang banyak ke bandara, itu yang kita bisa meraih. Penglarisnya yang gede, jadi kita membuat kita semangat gitu. Saya berangkat kesiangan. Terus saya dapat penumpang keluar pool ke Kuningan, daerah Kuningan. Daerah Kuningan kalau pagi kan macetnya minta ampun. Dari situ saya muter-muter, nggak dapat lagi. Akhirnya saya minggir, saya cari ke pinggiran Jakarta gitu, dapat penumpang dari sini ke daerah Tangerang, Serpong. Nah, di Serpong itu saya mau keluar balik ke Jakarta. Kalau ngosong kan sayang kan, buang-buang bensin kan. Akhirnya saya tunggu, saya standby di pinggir tol yang mau masuk itu tuh Serpong. Nah di situ tiba-tiba saya ingat gitu. Ya Tuhan, kok hidup saya begini amat gitu, sampai kapan saya harus seperti ini gitu. Jadi hilang tuh semangat yang untuk anak apa tuh bisa saat itu hilang karena mungkin saya lagi sakit dan memang ini saya curhat gitu, saya ngomong sama Tuhan sampai saya nangis kan. Itu sebelum dapat penghargaan rumah tuh Mbak. Saya nangis, Tuhan kok hidup saya begini ya, kok saya nggak beruntung seperti perempuan-perempuan yang lain gitu. Tuhan kayaknya nggak adil banget, saya marah-marah lah sambil saya nangis gitu. Saya ngerasa lelah banget gitu untuk nyokolain anak-anak. Saya mau kawin juga saya trauma. Ada sih yang mau ngawinin saya banyak, tapi saya trauma kan. Takut terjadi lagi. Dan kebetulan juga kebanyakan yang mau sama saya, ya saya mau dijadiin yang kedua gitu, paling tidak bisa. Karena rumah tangga saya juga dulu kan hancurnya karena orang ketiga kan. Akhirnya, dan itu prinsip hidup saya, tidak akan pernah, lebih baik saya nggak kawin gitu. Di situ udah pergumulan banyak banget sedih gitu. Sampai saya nangis, saya jerit-jeritan Mbak di dalam taksi. Untung aja nggak ada orang lain, kenapa ini kali supir taksi nangis gitu. Saya nangis, saya marah-marahin Tuhan. Akhirnya ya tiba-tiba ya udah itu titik lelah saya gitu. Sampai saya tertidur di taksi. Saya bangun tuh udah mau maghrib. Saya bangun, ini saya merinding, ada orang ngetok. Wih udah gelap gitu. Saya kan biasa kalau tidur di taksi kan, saya kalau istirahat suka di taksi kalau saya jauh. Cuma kaca saya buka sedikit-sedikit. Ada orang ngetok, Bu, mau nggak ke Jakarta katanya. Ya, Oh iya Pak, iya, mau Pak. Pak gitu kan. Akhirnya dia naik taksi saya. Pak. Kita kemana Pak? Ke bandara, Bu. Di jalan tuh saya sambil bengong, oh tadi saya begini. Ini kayaknya Tuhan jawab nih gitu. Akhirnya ada penumpang gitu. Nah, dari situ itu orang argonya cuma nggak sampai 200. Saya dikasih uang sama dia 300.000. Puji Tuhan banget, saya bersyukur. Oh Tuhan, habis saya marah-marahin tapi Tuhan nggak dendam sama saya, malah saya dikasih rejeki gitu. Anak saya yang laki-laki yang kecil malu. Waktu itu dia minta, "Ma, aku belum bayaran loh, harus bayaran." Aku bilang, "Ya udah ntar Mama narik, kalau umpamanya udah dapat 1-2 rit, ntar Mama ke sekolahan Mama bayar deh," gitu. "Hah? Mama mau ke sekolahan aku pakai taksi?" "Ya Ma, jangan dong Ma, aku kan malu," katanya. Anakku yang laki. "Jangan, ntar aku pernah dikatain loh waktu itu. Mamanya supir taksi loh," katanya. "Oh Mama lo supir taksi sih," gitu. Ya jadi ya ada lah, kalau yang kecil nih Jelo kan waktu itu masih kelas 5 ya, kelas 4 atau kelas 5. Ya dia nangis, "Ma jangan dong Ma, kalau sekolahan aku jangan bawa taksi," katanya. Ya perasaan saya, kalau saya sih orangnya nggak gengsi, cuma ya ampun kok anak aku kayak gini banget, kenapa dia malu dengan mamanya gini. Akhirnya saya kasih pengertian, saya bilang daripada Mama bohongin orang, Mama harus pinjem-pinjem ke sana, nanti Mama dikejar-kejar polisi.
Lebih baik mama jadi supir taksi. Emang supir taksi hina bang, saya bilang gitu. Iya tapi kan aku malu dikata-katain, mama lo bawa taksi gitu deh. Cuma ya saya kasih pengertian. Dan saya kalau masalah bawa taksi itu saya nggak gengsi, saya bangga. Saya bisa melakukan pekerjaan laki-laki dan saya merasa puas karena anak saya ada yang sampai kuliah gitu. Dengan usaha saya sendiri. Anak saya yang pertama kelas 3 SD, yang kedua kelas 2 SD, papanya udah stop sama sekali. Nggak membiayai sepeser pun, jangankan biaya. Anaknya mau ujian kelas 6 aja, mau ulangan, nggak pernah telepon, padahal di rumah ada telepon kan. Nggak pernah nanyain kabar atau apa gitu. Ya, jadi memang udah kewajiban saya kan, Tuhan memberikan anak, bapaknya nggak tanggung jawab ya ibunya masih ada gitu. Tanggung jawab saya juga. Satu lagi. Mana Bian? Mama kenapa ulang tahun ya? Bian kasih kue. Iya. File mana File? Salim dong. Kita lebih merangkul anak-anak dan berusaha semaksimal mungkin lah untuk anak-anak kita. Tapi kadang-kadang ada titik jenuh juga, memang capek mungkin. Ada saat anak punya masalah di sekolah, di rumah, kita mau curhat bingung sama siapa, ada kejenuhan kayak gitu. Saya berpesan sama anak-anak, sesuai dengan pengalaman saya, hidup ini keras. Kita kan nggak tahu nasib anak-anak kan ya, jadi saya bekali ilmu bela diri. Barangkali nanti kita nggak tahu nasibnya, dia bisa melatih, bisa menghasilkan uang. Yang pasti untuk olahraga, untuk kesehatan mereka kan. Karena apalagi kebanyakan anak saya perempuan semua, laki hanya satu. Saya merasa memang butuh bela diri gitu. Jadi saya berpesan, ya kalian harus bisa bela diri, paling tidak untuk di jalan lah, untuk safety diri sendiri dulu gitu. Satu. Turun. 2. 3. 4. Mundur. 5. 6. Kalau Oma tuh orangnya, dia itu suka ngajarin aku silat, ntar aku bisa ikut kejuaraan juga, membawa nama negara Indonesia. Tuh. 2. Udah turun dulu. 3. Ikut. 4. Kalau aku sih lebih senang latihan sama Oma. Karena jurusnya dikasih tahunya lebih banyak. 1.